Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Siti. Hari ini Bunda Siti mau menceritakan tentang salah satu legenda yang sangat terkenal di daerah Sumatera Selatan, khususnya Palembang, yaitu legenda Pulau Kemarau. Pada suatu masa, bertahtalah seorang raja. Sang raja mempunyai seorang putri bernama Siti Fatimah. Siti Fatimah terkenal bukan hanya karena kecantikan wajahnya, juga karena kebaikan hatinya. Siti Fatimah telah mencapai umur yang cukup untuk menikah. Sang raja berniat mencarikan lelaki untuk dijadikan suami bagi Siti Fatimah. Tetapi sang raja memberikan syarat bahwa lelaki tersebut haruslah memberikan perhiasan dan emas dalam jumlah yang sangat banyak. Sampai waktu yang ditentukan, belum ada satupun pemuda yang berhasil memenuhi persyaratan sang raja. Kemudian, ada seorang pedagang dari negara Cina bernama Tan Bun An. Tan Bun An menghadap raja dan mengatakan bahwa dia sanggup memberikan semua perhiasan dan emas yang disyaratkan oleh sang raja. Dan raja pun menyetujuinya. Tan Bun An kemudian mengirimkan pesan kepada ayahnya, kepada orang tuanya yang ada di negara Cina. Sang orang tua yang ada di sana kemudian menyetujui persyaratan dari sang raja. Orang tua Tan Bun An kemudian mengirimkan perhiasan dan emas yang dibungkus di dalam guci dan dikirimkan dengan kapal. Untuk menghindari perampokan di tengah laut, guci-guci yang berisi perhiasan dan emas tersebut ditutupi dengan sayuran. Setelah beberapa waktu, sampailah kapal yang membawa guci-guci berisi emas ke daerah Sungai Musi. Tan Bun An yang melihat kapal tersebut berniat untuk memeriksa sendiri apakah guci-guci tersebut sesuai dengan permintaan sang raja. Ketika Tan Bun An melihat guci-guci tersebut, alangkah kecewanya Tan Bun An. Kenapa? Karena ternyata guci-guci tersebut berisi sayuran yang sudah busuk. Tan Bun An benar-benar kecewa. Karena kekecewaan, rasa sakit hati dan marah, kemudian Tan Bun An melemparkan semua guci-guci tersebut ke dalam Sungai Musi. Sampailah satu persatu dilemparkan ke dalam Sungai Musi. Terakhir, guci yang akan dilemparkan oleh Tan Bun An diangkat, tapi karena berat, akhirnya pecah. Ketika Tan Bun An melihat isi guci tersebut, terkejutlah sekali dia. Karena guci-guci tersebut berisi benar-benar perhiasan dan emas. Tan Bun An merasa sedih dan merasa bersalah karena sudah menyalahkan orang tuanya yang sudah mengirim perhiasan tersebut. Akhirnya Tan Bun An menceburkan diri ke dalam Sungai Musi untuk mengambil kembali guci-guci tersebut. Setelah ditunggu sangat lama, Siti Fatimah merasa bahwa Tan Bun An tidak lagi bisa naik ke atas dan memutuskan untuk juga menyusul Tan Bun An. Kemudian Siti Fatimah menceburkan diri ke dalam Sungai Musi untuk menyusul Tan Bun An. Sebelum sang putri menceburkan diri, Siti Fatimah berpesan kepada pengawalnya bahwa jika ada gundukan yang keluar dari Sungai Musi, itu adalah makamnya. Setelah sang putri menceburkan diri, sang pengawal beserta dengan seluruh rakyat dari kerajaan tersebut menunggu. Tetapi sang putri dan Tan Bun An tidak juga keluar dari Sungai Musi. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya muncullah gundukan tanah dari dalam Sungai Musi. Gundukan tersebut semakin lama semakin besar dan semakin luas, sehingga membentuk suatu pulau. Karena kebaikan hati Siti Fatimah di masa lalu, pulau tersebut tidak pernah mengalami kemarau atau kekeringan. Karena itulah pulau tersebut dinamakan Pulau Kemarau. Nah, teman-teman, itu cerita tentang legenda
Pulau Kemarau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.